Jadi, kita lanjut materi minggu lalu, masih tentang program linier, tapi kali ini kita belajar membuat grafik untuk yang memiliki banyak fungsi. Kayak gini, ada 4 fungsi. Kalau kemarin kan kita belajar satu grafik, satu fungsi. Nah, kalau ini ada 4 fungsi. Nah, gimana caranya? Di beberapa kelas kemarin sudah saya jelaskan sedikit cara membuat sumbu X dan sumbu Y. Kali ini saya ulang lagi cara membuatnya supaya kalian lebih mengerti. Sekarang kita mulai dulu dari 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Pertama, kita akan mencari sumbu X. Nah, kalau yang dicari adalah sumbu X, maka Y-nya itu harus sama dengan 0. Enggak harus, tapi bisa 1, 2, atau sebagainya. Tapi untuk memudahkan kalian membuat grafiknya, maka Y-nya sama dengan 0. Ingat ya, kalau sumbu X yang dicari, Y-nya sama dengan 0. Tapi kebalikannya, kalau misalnya sumbu Y yang dicari, X-nya sama dengan 0. Nah, kalau sumbu X sama dengan Y-nya sama dengan 0, maka langsung aja kita masukkan Y-nya di sini sama dengan 0. Berarti kita tulis 6X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 30. Nah, langsung lagi di bawahnya, berarti 6X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 0, sama dengan 30. Nah, 0 ini pindah ke ruas kanan, berarti 6X sama dengan 30 dikurang 0. 6X sama dengan 30 dikurang 0 sama dengan 30. Nah, untuk mencari X berarti 6 ini pindah ruas ke 30. Berarti dia berada, karena ini perkalian, berarti dia menjadi pembagian. Berarti 30 dibagi 6. Berarti X sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, bisa kita tulis di tabelnya. Di sini kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, di sini kan masih ada yang kosong. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Berarti kita cari. Kalau yang dicari sumbu Y, berarti kebalikannya. Kalau dicari sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka langsung aja kita masukkan ke fungsi ini. X-nya ini, yang 0 ini, masukkan ke X yang ini. Berarti 6 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 30. Ingat ya, harus sesuai dengan fungsi yang di atas. Tidak boleh diubah-ubah, kecuali ininya, X-nya. X sama dengan 0, berarti masukkan ke X ini. Kalau misalnya Y sama dengan 0, berarti masukkan ke Y ini. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 6 kali 0 sama dengan 0, ditambah 5Y sama dengan 30. Nah, 0 karena tidak ada variabel sama dengan 30, maka 0 pindah ruas ke kanan. Jadi 5Y sama dengan 30 dikurang 0. 5Y sama dengan 30 dikurang 0 sama dengan 30. Nah, untuk mencari Y, berarti Y sama dengan Y, untuk mencari Y, ini kan ada angka positif 5 di depannya, berarti positif 5 pindah ke ruas kanan. Karena ini perkalian, maka kalau pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, berarti 30 dibagi 5. Berarti Y sama dengan 6. Ya, kalau udah Y sama dengan 6, berarti kita tulis kalau X-nya 0 nih. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 6. Nomor 1 udah. Sekarang fungsi yang nomor 2. Di sini ada sumbu 2X negatif Y lebih dari sama dengan 0. Kita cari dulu sumbu X. Kalau sumbu X yang dicari, maka Y-nya sama dengan 0. Langsung aja, kita masukkan Y sama dengan 0 ke fungsi Y ini. Berarti 2X dikurang Y0 ini masukkan ke sini. Berarti 2X dikurang 0 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan ini 0, ada tanda negatif. Berarti pindah ruas ke kanan menjadi tanda positif. Berarti 0 ditambah 0, berarti 2X sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, nah 2X ini
untuk menjadi X, berarti angka positif 2 itu pindah ke kanan. Karena ini perkalian, maka menjadi pembagian. Berarti 0 dibagi 2. Berarti X sama dengan 0 bagi 2 sama dengan 0. Berarti kalau misalnya Y-nya 0, nih, kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya juga 0. Berarti kita langsung masukkan ke tabelnya. Berarti kalau X 0, berarti Y-nya juga 0. Sekarang, ada 2X negatif Y lebih dari sama dengan 0. Nah, karena tadi kita udah mengisi tabel X-nya 0, Y-nya 0, maka di sebelah itu nggak boleh 0 sama 0 lagi. Karena nanti kalau misalnya kita mencari sumbu Y, ini kan yang kita cari sumbu X. Kalau nanti kita mencari sumbu Y sama dengan 0 di sini, maka nanti hasil di atasnya juga 0. Maka dari itu tidak boleh lagi pakai 0 sama 0. Kita pakai angka positif yang lain. Misalnya angka 4, atau boleh kalian juga misalnya pakai angka 2. atau angka 1, terserah. Tapi di sini saya pakai angka 4. Nah, kalau misalnya Y sama dengan 4, berarti ini sumbu X, ya. Kalau sumbu X, berarti yang dicari, yang diketahui adalah sumbu Y, berarti sama dengan 4. Nih, sesuai tabel tadi kan. Kalau Y-nya 4, berapakah X-nya? Nah, berarti kita cari. Kalau sumbu X yang dicari, maka Y-nya sama dengan 4. Di sini nggak harus 4 ya, boleh 3, boleh 2, terserah kalian. Tapi kali ini saya memakai contoh 4. Nah, kalau Y-nya yang diketahui 4, berarti langsung aja kita masukkan ke fungsi Y ini. Berarti 2X dikurang Y-nya 4, berarti masukkan 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan, karena ini ada negatif 4, nih negatif 4, berarti kalau pindah ruas menjadi positif, berarti 0 ditambah 4. Berarti 2X sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, untuk mencari X berarti sama dengan, karena ini perkalian, di depan X ada positif 2, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 4 dibagi 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, berarti kalau misalnya Y-nya 4, nih Y-nya 4, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kita tulis Y-nya 4, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, udah selesai yang fungsi kedua. Sekarang, fungsi yang ketiga dan keempat. Di sini, ada Y lebih dari sama dengan 1. Kalau Y lebih dari sama dengan 1, berarti maksudnya angka Y itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pasti lebih dari sama dengan 1. Maka dari itu, Y-nya adalah nilai yang ada di sini. Nilai berapa? Nih, nilai 1. Berarti Y sama dengan 1. Udah cukup. Karena nggak ada diketahui X, berarti hanya Y aja. Nah, sekarang yang persamaan nomor 4. Di sini dibaca X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 3. Berarti X itu ada 2. X sama dengan, cara paling mudah kita lihat angkanya di sini. Ada angka 1 dan ada angka 3. Berarti X sama dengan 1, X sama dengan 3. Nah, sudah seperti ini aja. Y-nya nggak perlu dicari karena nggak ada Y di sini. Ini juga sama, nggak ada X, berarti Y aja yang dicari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Nah, kalau grafiknya, kalau sumbu yang tegak lurus kayak gini, itu Y, yang mendatar itu X. Kalau yang sebelah kanan itu positif, sebelah kiri itu negatif. Kalau yang di atas itu positif, kalau yang di bawah itu negatif. Sekarang kita buat garisnya sesuai dengan yang udah kita dapat tadi. Nah, yang pertama kita lihat di sini X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 5, Y-nya 0. Kita buatin dulu yang pertama. X-nya 0, Y-nya 6. Kalau X-nya 0, berarti di sini, di titik ini, X-nya 0, Y-nya 6. Oke, kalau Y 6, berarti di sini. Y, berarti tegak lurus nih. Berarti Y 6 di sini. Berarti kita gambar ini titiknya. Nih. Yang saya tanda ini. Nah, nih. Sekarang yang kedua, kalau X-nya 5, Y-nya 0.
X5 di mana? Oh, X5 berarti yang mendatar nih. X5 ini Y-nya 0, berarti di sini. Berarti kita tarik garis, nah berarti di sini. Nah, kalau udah, berarti kan fungsi yang pertama tadi ini kan? Nah, berarti kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lihat tanda apa di sini? Ada tanda kurang dari sama dengan. Nah, kalau tanda kurang dari sama dengan berarti arsi DP-nya berada di mana? Ternyata DP-nya berada di sebelah kiri. Nah, kalau DP-nya di sebelah kiri berarti yang diarsir di sebelah kanan. Maka dari itu kita arsir di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kita arsir. Nah, ini DP-nya di sebelah sini, sebelah kiri ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu ada X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Di sini. Lalu X2, Y-nya 4. X2, mana X2? Oh, berarti mendatar di sini. X2, Y-nya 4. Oh, di sini. Kita tarik garis putus-putus dulu untuk memudahkan. Berarti di sini. Nah, ini kan nanti mendatar di sini nih. Nah, berarti di sini. Nah, ini kita hapus dulu untuk supaya tidak mengganggu. Ini tadi cuman membantu aja. Nah, kalau udah kita tarik. Ini kan yang 0,0, ini 2,4 nih di sini. Nih, yang 2,4 di sini, yang 0,0 di sini. Nah, langsung aja kita tarik garisnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, anggap aja seperti ini. Oke. Kita hapus dulu. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah, kita lihat tandanya. Lebih dari sama dengan. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, berarti DP-nya di sebelah kanan. Berarti di sini nih, ini DP. Yang diarsir berarti yang di sebelah kiri. Maka dari itu kita arsir dulu yang sebelah kiri. Oke, kita arsir. Ini bisa kalian coba lagi di rumah, catat lagi di rumah biar lebih paham. Terus yang ketiga, Y sama dengan 1. Kita lihat Y. Y di mana? Oh, yang tegak lurus. 1 di mana? Oh, ini dia 1. Berarti titiknya di sini. Karena hanya ada Y, berarti nggak ada yang lain. Berarti langsung aja kita tarik garisnya. Karena Y sama dengan 1, berarti tarik garisnya mendatar. Nah, seperti ini. Ini tandanya apa? Oh, lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari, berarti DP-nya di atas. Berarti yang diarsir yang di bawah. Berarti kita arsir yang di bawah. Oke, nah sekarang yang terakhir. X sama dengan 1, X sama dengan 3. Berarti langsung aja. X-nya mana? Oh, yang mendatar. Berarti X ini. X sama dengan 1, kita titikin dulu supaya nanti tahu mana garisnya. X sama dengan 3. Oh, ternyata ada 2. Gimana garisnya? Apakah garis lurus kayak gini? Oh, tidak. Bukan seperti itu garisnya. Kalau X berarti garisnya mendatar. Nah, seperti ini. Oke. Kita buat garis yang 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lihat. Kurang dari semua. Berarti DP-nya di mana? Kalau kurang dari, DP-nya berarti di sebelah kiri kan? Di sini kan? Nih, di tengah ini. Maka dari itu, yang diarsir di sebelah kanan. Nah, ini dia yang diarsir. Oke, ya. Nanti kalian bisa buat lebih rapi di rumah. Nah, seperti inilah hasilnya grafik dari 4 fungsi tadi. Berarti DP-nya yang ini.
yang tidak ada arsiran yang tengah ini. Ini DP dari keseluruhannya. Nah, semoga penjelasan saya bisa membantu kalian memahami materi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kerjakan ini. Yang saya kasih soal ini. Kerjakan latihan berikut. Silakan kerjakan, kumpulkan minggu depan. Kumpulkan paling lambat minggu depan. Hari Senin 23 Agustus 2021. Oke. Selamat belajar.